Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Merianti. Pada hari ini kita akan sekolah Minggu. Tapi hari ini kakak tidak sendiri loh. Kakak ditemani oleh Tada, Kak Merianti. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak doain semua adik-adik sehat ya. Nah, hari ini ayo adik-adik semua kita siap-siap, kita mau memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Semua sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup matanya yang hormat kepada Tuhan kita. Pada hari ini kami masih boleh ikut sekolah minggu. Tuhan, kami sudah siap untuk memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, senang sekali kakak-kakak hari ini bisa menemani adik-adik untuk beribadah di sekolah minggu. Nah, kita mau memuji nama Tuhan. Nih Kak Merianti, kita lihat cuaca hari ini cerah banget ya. Hari yang biru juga. Hari yang sangat tepat untuk memuji Tuhan. Nanti kita mau nyanyiin 2 lagu. Yang pertama kita mau nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Lalu nanti sambung lagu It's a Great Day to Praise the Lord. Yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan 2 lagu itu ya langsung. Satukan kita
shout, 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 shout in the light, shouting in the light of the Lord. Wah, bagaimana? Sudah capek belum memuji Tuhannya? Tentunya belum dong Kak Merventika. Iya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Nah adik-adik, nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Bapa kita, Tuhan kita itu adalah Bapa yang baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami tahu Kami tahu Engkau Engkau adalah Bapa adalah Bapa yang sangat baik, yang sangat baik, sehingga kami sehingga kami boleh datang, boleh datang, ikut sekolah minggu. ikut sekolah minggu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan yang menolong Tuhan yang menolong supaya kami bisa bisa mengerti mengerti dan dan melaksanakan melaksanakan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Halo anak-anak yang di rumah, selamat pagi. Pak Indro ucapkan kepada kalian semuanya salam sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus buat kita semuanya. Pak Indro doakan kalian semuanya tetap sehat selalu di dalam Tuhan. Ya, tidak terasa sudah hampir 2 bulan ya kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan melakukan kegiatan di rumah. Bahkan kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama. Namun demikian, itu tidak mengurangi kesempatan buat kita beribadah kepada Tuhan. Seperti saat ini, kita masih bisa beribadah di rumah. Dan tidak terasa juga sudah hampir 2 bulan ya kita tidak ketemu, dan Pak Indro juga tidak
bercerita buat kalian. Apakah kalian rindu dengan cerita Pak Indro yang di rumah? Nah, hari ini secara khusus Pak Indro ingin bercerita ya tentang 4 sahabat sejati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kalian masih ingat Daniel dan teman-temannya? Kisah Daniel di dalam gua singa, dan ketiga temannya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang pernah dimasukkan ke dalam pembakaran. Pasti kalian ingat, bukan? Nah, hari ini Pak Indro ingin menceritakan tentang bagaimana sih Daniel dan teman-temannya kok bisa ada di dalam negara Babel. Mereka kan orang Yahudi, bangsa Yahudi, umat pilihan Allah. Nah, latar belakangnya adalah ada di Daniel pasal yang pertama. Kalian bisa baca di Daniel yang pasal yang pertama. Kalian bisa perhatikan di sana, ternyata bangsa Yehuda itu sudah tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran, mereka melanggar perintah-perintah Tuhan, mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya Allah memakai Raja Nebukadnezar, raja bangsa Babel, untuk mengalahkan orang Yahudi yang saat itu dipimpin oleh Raja Yoyakin. Nah, pada hari ini Pak Indro ingin membawa satu buah tema, berani tampil beda. Setelah orang-orang Yahudi dibawa ke dalam pembuangan, boleh dibilang mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam negara Babel. Nah, seperti yang kalian ketahui, orang yang ditangkap itu sebagai tahanan mereka tidak bebas. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka akan disiksa dan dihukum. Jadi, kalian bisa pikirkan bagaimana penderitaan orang-orang Yahudi saat itu. Tetapi Nebukadnezar memilih beberapa orang yang ditangkapnya untuk dijadikan pembantu di istananya. Yang orang-orang yang dipilih itu adalah keturunan dari bangsawan atau keturunan raja-raja. Nah, disinilah Daniel dan teman-temannya dipilih, dimasukkan dalam penyeleksian siapa yang akan dipilih menjadi pembantu raja nantinya. Nah, pada waktu penyeleksian itu, ya, sebelum dijadikan pembantu raja, nah, orang-orang yang ditangkap itu haruslah diuji dulu, ya. Mereka harus dilatih dulu, mungkin pakai diajarkan bahasa yang dimengerti oleh bangsa Babel, ya, dan juga diajarkan beberapa hal kebudayaan Babel juga. Nah, disinilah kita bisa melihat pada proses pengujian itu, kita bisa lihat Daniel dan teman-temannya berani tampil beda. Walaupun mereka di negara asing, walaupun mereka terkurung, mereka berempat berani tampil beda. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka tetap sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah, mereka ketika Raja Nebukadnezar menyediakan makanan-makanan yang enak-enak, daging dan air anggur, mereka tidak makan makanan yang disediakan raja. Kenapa? Tahu nggak anak-anak? Makanan yang disediakan oleh raja dan minuman air anggur itu adalah makanan yang sudah diserahkan atau dipersembahkan kepada dewa-dewa yang disembah oleh bangsa Babel. Nah, kalian tahu kan bahwa Tuhan sudah melarang orang Israel, umat pilihannya, untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada dewa-dewa. Nah, itulah kita lihat betapa Daniel dan teman-temannya berani tampil beda. Mereka tidak takut kepada yang namanya Raja Nebukadnezar yang terkenal dengan kekejamannya itu. Mereka tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Nah, setelah dilakukan uji coba, ternyata walaupun Daniel dan teman-temannya hanya makan sayuran, hanya minum air putih, nah, di situ kesetiaan mereka Tuhan berkati. Seperti yang kalian bisa baca di ayat ke-17.
Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Luar biasa, bukan? Disinilah kita bisa melihat orang yang benar-benar berani tampil beda, orang yang benar-benar takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan diberkati. Nah, Pak Indro juga berharap kalian juga berani tampil beda di tengah-tengah kondisi dan situasi yang belum pasti kapan wabah virus corona ini akan berakhir. Nah, ada beberapa hal yang ingin Pak Indro kalian tunjukkan perbedaan di tengah-tengah kehidupan kalian. Yang pertama, jangan takut. Contohi Daniel dan teman-temannya. Ketika wabah virus corona ini masuk, kalian juga pasti ada yang mendengar, ada yang mengetahui betapa banyak orang mulai ketakutan, panik, khawatir. Nah, sebagai anak Tuhan, kalian yang di rumah harus senantiasa percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Seperti Daniel dan teman-temannya. Kalian tidak perlu takut. Sebab Tuhan yang kita sembah itu lebih besar, lebih kuat dari wabah virus corona itu sendiri. Allah akan menjaga kalian dan melindungi kalian kalau kalian tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, jangan berbuat dosa. Tadi Pak Indro sudah singgung kenapa bangsa Yehuda bisa dikalahkan oleh bangsa Babel. Itu bukan karena Raja Nebukadnezar itu kuat atau bangsa Babel itu lebih kuat dari Tuhannya bangsa Yehuda, bukan. Itu karena Tuhan sendiri, Allah sendiri yang memakai bangsa Israel. Sehingga bangsa Yehuda harus bisa dikalahkan oleh bangsa Babel itu sendiri. Nah, disinilah kita melihat bahwa kita tidak boleh berbuat dosa. Nah, apa saja dosa yang Tuhan tidak kehendaki kalian lakukan adalah misalnya melawan orang tua. Ya, kalian tidak boleh melawan orang tua. Melawan aturan pemerintah. Udah pemerintah kasih tahu tidak boleh keluar rumah berkumpul ramai-ramai. Nah, kalian harus taati, ingatkan abang kalian, adik kalian untuk tetap berdiam di rumah, ya, tetap cuci tangan. Itu aturan pemerintah harus ditaati. Kemudian juga tidak boleh ngomong kotor, tidak boleh berbohong. Nah, kita ini adalah anak-anak Allah. Kita sudah ditebus, kita sudah dibersihkan, kita sudah dipisahkan dari dosa. Karena itu kalian semuanya harus senantiasa menjaga kekudusan yang telah Tuhan anugerahkan. Kalian harus belajar senantiasa untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa, ya. Seperti Daniel dan teman-temannya, mereka tidak mau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Karena itu mereka rela hanya makan sayur dan minum air putih dibandingkan orang-orang lain yang makan daging, minum air anggur. Nah, itulah kenapa kita harus tetap setia, kita harus tetap melakukan perintah Tuhan. Ya, jangan berbuat dosa, harus tampil beda, ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh memiliki sikap yang buruk. Nah, selama kalian di rumah, ya, diam di rumah, belajar di rumah, kalian tidak boleh memiliki sikap yang buruk. Ya, kalian harus tetap memiliki, ya, sikap yang penuh kasih. Contoh sikap yang buruk itu misalnya malas belajar di rumah, malas bantu orang tua, suka marah-marah, suka berkelahi, suka membenci. Nah, kita kan anak Tuhan. Kita sudah disayang, sudah dikasih oleh Tuhan. Pengorbanan Tuhan itu sungguh luar biasa kepada kita. Nah, kita harus tetap menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Selama kita hidup, kita harus menebarkan kasih. Ya, kita harus membawa damai di dalam keluarga kita. Harus saling mengasihi. Nah, kalian harus bisa tampil beda dalam ketiga hal ini. Yang pertama tadi apa yang Pak Indro bilang? Jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita ada Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Yang kedua, ingat kita harus tampil beda.
Yang kedua, tidak boleh berbuat dosa. Ketika orang lain berbuat dosa, kalian tidak boleh. Ya, kalian harus tetap melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga, tidak boleh bersikap buruk. Tidak boleh memiliki bersikap buruk di dalam pikiranmu, dalam perbuatanmu, perkataanmu. Nah, ketika ini kalian pasti bisa lakukan. Pak Indro percaya kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa tampil beda. Pasti berani tampil beda di tengah-tengah keluargamu, ya. Ketika kalian lihat ada yang berbuat dosa, kalian tidak boleh tiru. Tapi kalian harus tunjukkan perbuatan yang baik. Ketika orang lain dalam ketakutan, kalian tunjukkan bahwa kalian tidak perlu takut. Itu dari Pak Indro. Ya, kiranya kalian tetap setia di rumah ya. Nah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapak atas firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus menjaga kami, menolong kami. Di tengah-tengah wabah virus corona ini, kami percaya bahwa Tuhan tahu suasana hati kami dan kehidupan keluarga kami. Tolong kami Tuhan, jaga dan lindungi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, anak-anak yang dalam Tuhan, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, kalian sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Nah, ingat ya, minggu depan masih tetap ada video ibadah sekolah minggu, agar kalian bisa tetap beribadah, agar kalian tetap bisa memuji Tuhan, agar kalian tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, Pak Indro harap kalian tetap di rumah rajin-rajin baca Alkitab, rajin-rajin berdoa, ya, dan selalu jaga kesehatan kalian semuanya. Sampai jumpa minggu depan.